Ada yang posting di sosmed lagi ngaji, kita ria nih, ini menjudge isi hati orang. Gimana kita tahu dia ria? Bisa aja sebaliknya, dia lagi syiar. Dia berharap dengan dia posting ngajinya bagus, orang lain jadi semangat untuk belajar membaca Al-Quran, dan dia pengen dapat pahala dari man sanna sunnatan hasanah. Siapa yang mencontohkan satu contoh yang baik? Kita yang menghakimi isi hatinya dengan kata-kata ria, malah nambah-nambah dosa, atau mentransfer pahala kita buat dia, kan rugi nih. Nah kalau ke Allah, Allah maha tahu. Wa asirru qawlakum aw jahru bih innahu alimun bidzatis sudur. Allah tahu banget lah isi hati kalian. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan? Tanpa alasan. Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan. Gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fikum. Salah satu contoh teladannya itu cerita Usaid bin Hudhair, salah satu sahabat Ansor yang awal-awal masuk Islam, namanya Usaid. Usaid itu kalau dia lagi break dari berkebunnya di kebun korma, dia baca Al-Quran beberapa ayat. Nah kalau Usaid lagi baca Al-Quran, biasanya di atas Usaid itu awan ngumpul, dan Usaid mengira itu mendung mau hujan. Akhirnya dia berteduh gitu ke rumah. Ternyata kemanapun dia berjalan, awan mengikutinya karena pengen dengar bacaan tilawah dari Usaid bin Hudhair. Itu artinya bacaan Al-Quran itu hiburan banget buat semesta dan buat hati kita. Walaupun mungkin kita nggak ngalamin apa yang dialamin oleh Usaid sekeren itu, tapi minimal kita yakin bahwa yang namanya baca Al-Quran itu emang hiburan. Sehingga walaupun saya punya keyakinan mazhab bahwa tidak semua musik itu haram, tapi tetap saya yakin bahwa yang namanya mendengar dan membaca Al-Quran lebih baik daripada hiburan apapun. Mudah-mudahan kita semangat terus bertilawah. Kalau kita iman lagi turun, cari orang soleh, dekati orang soleh. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sertailah orang-orang yang benar, yaitu orang-orang yang soleh. Karena hanya dengan menyertai orang soleh, kita bisa menjaga keimanan kita. Jangan sampai drop banget. Mungkin tetap turun, cuma gak sampai drop, gak sampai habis-habisan. Karena Nabi mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama sahabatnya. Makanya banyak-banyak berteman dengan orang soleh. Kalau kita pengen tetap woles pas menghadapi kesulitan, pegang janji Allah. Makin kita kuat pegang janji Allah, diuji, kita makin pasrah sama Allah. Ya Allah, saya akan yakin sama Engkau memegang janjimu. Ketika diuji, saya berharapnya balasan dari Allah, pertolongan dari Allah. Ketika kita pegang janji Allah, ada sesuatu yang kita tunggu di dalam kesulitan hidup kita, sehingga buat kita selalu punya harapan. Tapi kalau kita nggak pegang janji Allah, kita nggak nunggu apa-apa kecuali mengeluhkan keadaan kita, dan itu bikin kita lemah. Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalimat wajburni itu doa sakit hati loh. Artinya apa? Ya Allah wajburni, artinya ya Allah sembuhkanlah sakit hati saya. Sehingga di dalam sholat kita tuh curhat banget sama Allah. Misalnya di dalam sholat kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam salat kita bilang Rabbighfirli warhamni, kasihanilah saya ya Allah. Wajburni, sembuhkanlah penyakit saya ya Allah, sakit hati saya. Warfa'ni, angkatlah saya ya Allah, jangan sampai saya down. Kan lagi drop tuh, lagi jatuh. Warfa'ni, angkat saya ya Allah, bangkitkan saya ya Allah, bangunkan saya ya Allah. Warfa'ni, warzukni, beri saya ganti yang lebih baik ya Allah. Wahdini, beri saya petunjuk harus gimana ya Allah. Wa'afini, ya Allah, kuatkan saya ya Allah, maafkan saya ya Allah dan atas kesalahan saya. Jadi kita tuh kalau lagi sholat itu sebetulnya lagi kayak curhat gitu sama Allah. Jangan baper dulu kepada lawan jenis kecuali setelah akad nikah. Kenapa?
Karena kalau udah baper duluan belum nikah, nanti pas udah nikah agak-agak plain. Apalagi ngebanding-bandingin, jangan. Udah aja tahan dulu sekarang. Tapi Ustaz, enak rasanya tuh Ustaz kayak gitu-gitu. Enak apaan? Enaknya cuma sebentar. Setelah itu, wah, gak usah dibahas. Pengen bunuh diri lah, kelilingin sungai Nil lah, pengen loncat dari apalah, kan gak enak tuh. Gak usah lah kayak gitu-gitu mah. Udah aja. Ternyata saya tahu sekarang, oh ternyata setelah menikah masih bisa meluapkan perasaan itu yang luar biasa. Oh ya udah, nikah aja. Saat belum direstui, ya pelet. Enggak boleh, haram. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى